Maka dari dua ayat ini barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kita semua yang hadir di sini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang semakin kita mendapatkannya, semakin kita jatuh tersungkur, takut kepada Allah. Yakni al-khasyah. Qulu amin. Maka di dalam dua ayat ini barakallahu fikum telah dijelaskan bahwa seluruh yang namanya dari kaum mukminin asal dari mereka adalah yata'akha ba'duhum bi ba'din, saling menjalin ukhuwah Islamiyah sesama mereka. Adapun di dalam hadis, maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha bi ba'din. Thumma syabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadahu hakadha. Maka Nabi menjelaskan kepada para sahabat tentang sifat kaum muslimin. Seperti di dalam ayat tadi, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, menajamkan pedang-pedang mereka ke kelompok kufar. Namun sesama kaum muslimin tumpul, saling mencintai. Maka begitupun di dalam hadis ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan sifat kaum mukminin, al-mu'minuna lil mu'minin. Sifat seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, yashuddu ba'duha bi ba'din, saling menguatkan satu sama lainnya. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Maka berlandaskan dari ini barakallahu fikum, pembicara datang dari Sumatera Al-Gharbiyah, Sumatera Barat, kepada saudaranya yang berada di Kendari untuk tujuan tadi. Karena di antara kita saling menyayangi dan di antara kita saling merealisasikan rasa kasih sayang ini dengan saling menziarahi dan saling mencintai. Maka sekarang kita masuk kepada tema keutamaan menziarahi saudaranya fillah. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari keutamaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya di saat dia menziarahi saudaranya karena Allah Jalla wa'ala, itu sangat banyak. Kita bisa bagi dua, keutamaan fid dunya wa fil akhirah. Adapun keutamaan fid dunya min asbabil mahabbah minallahi lahu, dari penyebab Allah mencintai orang ini dikarenakan orang ini menziarahi saudaranya karena Allah. Seperti telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah bahwa seorang muslim hendak ziarah kepada saudaranya di kampung di negeri yang lain. Fa arsalallahu fi madrajatihi malakan, maka Allah mengutus kepada orang ini yang hendak bergegas untuk menziarahi saudaranya di negeri yang lain, Allah mengutus malakan, malaikat. Yang apa fungsinya malaikat ini? Untuk menanyakan apa yang akan dilakukan oleh saudaranya yang akan menziarahi saudaranya di negeri yang lain. Maka di saat diturunkan malaikat, dia menanyakan kepada orang ini, aina turid? Aina turid? Mau kemana kamu wahai Bani Adam? Maka berkata orang ini, sa'azuru akhan li fitil kal qaryah. Aku akan menziarahi saudaraku fitil kal qaryah, di negeri sana. Dikatakan oleh malaikat,
hal indaka syai'un tarubunaha, apakah kamu mempunyai bisnis, mempunyai tender yang mana menyebabkan kalian untuk bertemu seperti rapat, seperti membahas, membincangkan tentang bisnis di antara mereka? Apakah karena itu hal indaka amwalun tarubuha, apakah kamu mempunyai harta-harta sehingga kalian saling bertemu hanya untuk tujuan dunia? Qala la wallahi la azuruhu illa uhibbuhu fillah. Maka aku tidaklah keluar dari negeriku dan tidaklah aku mendatangi saudaraku tersebut bukan dari harta yang menyebabkan aku berkumpul dengannya, bukan dikarenakan hizb, kelompok persekutuan dari partai yang kami buat dengan dia, ataupun perkongsian dagang, perusahaan yang dibangun bersama, sehingga hubungannya karena dunia dan karena harta, bukan. Tetapi ini uhibbuhu fillah, tapi karena aku mencintai karena Allah. Maka berkatalah malaikat ini, wa inni Rasulullah arsalallah ilaik, dan aku adalah utusan Allah, dan aku diutus kepadamu untuk menanyakan perkara ini. Fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Aku kabarkan bahwa Allah telah mencintai kamu dikarenakan kamu mencintai saudara kamu ini. Maka di dalam hadis ini jelas pendalilannya bahwa seorang yang mencintai saudaranya karena Allah, karena saudaranya berada di manhaj yang hak, manhaj ahli sunnah wal jamaah, al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah, maka karena sesama akidah dan sesama manhaj yang hak, maka mengklaim saudaranya bahwa dia mencintai saudaranya yang lain dan menziarahinya, maka menyebabkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan bahkan Imam Malik di Muwatta'nya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajabat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Di dalam hadis Al-Qudsi yang merupakan ucapan Allah ini, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Maka maknanya, qala Allah Ta'ala, Allah berkata di hadis qudsi, wajabat mahabbati. Ini diriwayat Imam Ahmad dan Imam Malik. Dan diriwayat yang lain masih dari Imam Ahmad, huqqat mahabbati. Maka makna dari wajabat dan makna dari huqqat kilahuma mutasawiyan fil makna. Keduanya sama dari segi makna. Wajabat, wajib atasku. Huqqat sama, kewajiban atasku, kata Allah. Untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya, yang saling cinta mencintai. Wal mutajalisina fiyya, dan saling duduk di antara mereka bersama. Wal mutazawirina fiyya, dan saling menziarahi dikarenakan aku. Wal mutabadilina fiyya, dan makna al mutabadilin saling tolong menolong dari segi harta, dari segi nasihat dan yang lainnya. Yang maknanya dari makna semua ini terjadi simbiosis mutualisme antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka di sini
Kenapa jika dipertanyakan di dalam hadis ini dengan lafaz mutajalisina, mutabadzilina, mutazawirina, mutahabbina? Apa dari segi ilmu sarf? Mutajalisin, mutazawirin, maka dari ismun fa'il ala wazan mutafa'ilina. Lalu dia asalnya dari fi'il apa? Dari fi'il sulasi yang mazid dengan satu huruf, fa'ala yufa'ilu. Dari zawara yuzawiru. Dari jalasa yujalisu. Lalu apa faidahnya ala wazan fa'ala yufa'ilu? Maka di ilmi saraf disebutkan wazan fa'ala yufa'ilu bimakna bainal fa'il wal maf'ul mutasawiyan. Maknanya fi'il ini dilakukan oleh dua fa'il yang saling bekerja sama. Maka maknanya wajabat, diriwayat huqqat mahabbati. Maka kata Allah, wajib atasku kecintaan kepada mereka. Lil mutazawirina, maknanya bagi mereka yang saling menziarahi. Lil mutahabbina, di antara mereka yang saling mencintai. Lil mutajalisina, di antara mereka yang saling duduk bersama saudara-saudaranya. Wal mutabadzilina fiyya, dan mereka yang saling ta'awun alal birri wa taqwa, saling membantu dalam nasihat, menasehati, saling membantu bahkan dari segi harta dan yang lainnya. Maka wajabat mahabbati, kewajiban bagi Allah untuk mencintai mereka. Maka dari makna mutafa'ilin di sini adalah bukan seseorang yang mencintai seseorang saja dan seseorang yang lain tidak mencintainya, bagaikan bertepuk sebelah tangan ataupun gayung yang tidak bersambut, bukan itu. Tetapi kecintaan di antara mereka berdua, saling menziarahi dan juga saling duduk bersama dan juga saling membantu. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya. Berkata Imam Malik, haddatsana Abu Hazim Ibnu Dinar an Abi Idris Al-Khawlani an Mu'ad Ibni Jabal. Maka hadis ini sanadnya sahih. Imam Malik imam dan Abu Hazim Ibnu Dinar thiqah. Adapun Abu Idris Al-Khawlani, maka dia adalah Aidullah Ibnu Abdillah, seorang mukhadram. Siapa yang bisa mengetahui siapa mukhadram? Definisi mukhadram? Tidak ada. Maka silahkan belajar ilmu hadis bersama kami. Maka mukhadram definisinya adalah dia bukan seorang sahabi. Asyama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amana bih. Dia hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi, namun tidak bertemu dengan Nabi. Kenapa? Bisa jadi waktu dia bertemu dengan Nabi umurnya masih kecil. Atau bisa jadi umurnya sudah dewasa, 20-30 tahun, mampu untuk meriwayatkan dari Nabi, namun pada saat itu masih kafir. Maka Nabi meninggal, barulah dia masuk Islam. Namun Abu Idris Al-Khawlani Aidullah Ibnu Abdillah di sini mukhadram, bukan dari jenis dia umurnya sudah tua, tetapi dia lahir di perang Hunain, dan perang Hunain di akhir dari usia Nabi. Maka dia lahir wallahu a'lam sekitar 7 ataupun 8 Hijriah. Maka mendapati Nabi, namun tidak bisa meriwayatkan dari Nabi. Itu dinamakan mukhadram. Maka dia di tabaqah di bawah dari sahabat. Maka dia seperti para tabi'i al-kibar. Maka akhirnya sanad ini pun sahih seperti kita sebutkan, dikarenakan Abu Idris Al-Khawlani
yang mana dia mukhadram dan dia rawi yang thiqah. Maka datang dengan dua riwayat, wajabat mahabbati. Dan di riwayat yang lain di Musnad Imam Ahmad, huqqat mahabbati. Yang maknanya keduanya sama, bahwa Allah Jalla wa'ala telah mewajibkan atas